Selamat siang. Shalom, Shalom, shalom. Semoga kita shalom. diberkati. Wow, luar biasa. Oke, Sekarang Indah, ada yang mau sampaikan atau mau tanyakan? boten Pak. Niki Indah nyimak Oke, mawon soalnya lagi nyusul Jason enggak, sekolah Pak. Pak. enggak, Ari, nggih. matur nuwun. Ya, sekarang Pak Pendeta lalu pujian. Silakan Pak. Iya, wow, luar biasa sekali. Apa yang Bapak-bapak dan Ibu tadi bahas itu, ya tadi malam saya sudah sempat singgung, ya. Yang menjadi pertanyaan saudara kita yang Muslim itu, coba tunjukkan di mana ayat dalam Alkitab, aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Nah, itu pertanyaan yang klasik memang yang sering disampaikan sama saudara kita yang Muslim. Dan waktu itu pun saya sempat menanyakan itu juga ketika saya sekolah Alkitab di Bali, ya. Saya bertanya karena baru saya bertobat, terus saya istilahnya saya di pikiran saya berkecamuk gitu loh. Apakah betul Yesus itu Tuhan? Masa manusia jadi Tuhan? Nah, seperti itu. Itu kan pertanyaan-pertanyaan orang yang masih dalam selubung, yang masih menutupi mata hati mereka. Makanya firman Tuhan berkata, kalau selubung itu sudah diangkat dari hati mereka, nah mereka akan bisa mengenal siapa pribadi Allah yang mereka sembah di dalam kehidupan mereka. Nah, saya pernah ditanya sama satu orang pendeta ketika saya bertanya seperti tadi yang siapa tadi Bapak Raja Kafir ya, yang nanya seperti itu, dan itu sempat saya ditanya sama pendeta itu. Dia berkata, coba cari dalam Alkitab di mana Yesus berkata, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nah, gitu. Nah, di situ itu yang membuat saya, yang memotivasi saya untuk menggali kebenaran firman Tuhan. Ya, saya membaca Alkitab, saya membaca Al-Qur'an dengan terjemahannya. Nah, karena dulu waktu saya kecil, sejak umur 4-5 tahun itu saya sudah bisa baca Al-Qur'an. Karena orang tua saya itu pengajar ngaji di rumah saya. Nah, tapi saya tidak mengerti artinya Al-Quran itu apa gitu loh. Yang saya baca itu saya tidak ngerti. Sekalipun mungkin sekarang banyak orang berkata, oh kami punya kitab yang asli, yang tidak bisa diubah oleh manusia seperti itu ya. Nah, tapi ketika saya terus menggali itu, saya tidak menemukan di mana Yesus berkata, aku bukan Tuhan, jangan sembah aku. Nah, bahkan saya membaca di dalam Yohanes 13 ayat ke-13, di sana dikata, ini perkataan Tuhan Yesus sendiri loh. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, ini ayat yang membuat saya terbuka wawasan saya untuk mengenal Tuhan itu bukan dari kata orang. Ya, bahkan saya melihat di dalam terjemahan Alkitab LAI 1974 sama. Di sana dikatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Memang sebab memang akulah guru dan Tuhan. Bahkan di 1985 di sana dikatakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, di sana dikatakan kalian memanggil aku guru dan Tuhan, dan memang demikian. Nah, makanya saya bertanya, ada seperti Jonathan Nandar yang bilang, oh itu bukan artinya Tuhan. Nah, kalau dalam bahasa aslian itu kan kurios, penguasa tunggal atas kehidupan setiap kita. Makanya kita harus menjadikan Yesus itu penguasa tunggal atas hidup kita. Dia akan menuntun, dia yang akan membimbing, mengarahkan kehidupan kita untuk meraih apa yang sudah Tuhan janjikan buat kehidupan setiap kita. Nah, kalau saya tadi melihat dari judulnya itu, ya nubuatan tentang Mesias itu memang tergenapi dalam pribadi Yesus Kristus. Karena memang dia bukan Tuhan yang menjadi manusia, tetapi dia adalah pribadi Allah yang menjadi manusia. Nah, ini yang harus kita bisa bedakan ya. Dulu saya berpikir, oh manusia jadi Tuhan. Tapi setelah saya mengenal Kristus, dia bukan manusia yang jadi Tuhan. Tapi dia Allah yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk memperkenalkan pribadi Kristus, pribadi Allah yang hidup itu kepada manusia. Hanya lewat Kristus kita bisa mengenal pribadi Allah yang hidup. Ya, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan pengampunan, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang penuh dengan otoritas dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya bertanya seperti itu, kepada kita semua mungkin hari ini ya. Ya, adakah dalam Alkitab Yesus bilang aku bukan Tuhan, jangan sembah aku? Itu pasti tidak ada. Ya, seperti yang disampaikan sama hambanya tadi itu. Nah, kalau dia bukan Tuhan, kenapa waktu Thomas berkata, "Ya Tuhanku dan Allahku"? Dalam Yohanes 20 ayat yang ke-27 sampai 29. Tuhan Yesus tidak marah, ya.
Tuhan Yesus enggak ngomong gini, aku bukan Tuhan, jangan ngomong begitu, terkutuk kamu nanti. Enggak kan? Ya, makanya jadi mari kita mengenal dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Kurios. itu bukan dari kata orang. Iya Pak, lalu Tapi itu kita mengenal kurios dia dan karena kita, teos itu. Yohanes 20, iya, dia 28 itu kurios dan Theos kan, teos. ya. Itu kan penguasa tunggal gitu loh. Yang agung, yang luhur. Bahkan kalau di dalam siapa yang sempat bilang itu kan kata rabi atau rabbi dalam bahasa Ibrani klasik itu ribbi, ya. Itu artinya yang agung, ya. Itu secara harfiah itu artinya yang agung, yang diagungkan, yang dimasyhurkan. Nah, itu hanya pribadi Tuhan yang diagungkan, yang dimasyhurkan. Ya, saya tadi sepakat dengan Bapak Westerling ya waktu bertanya tadi itu ya. Ya hanya saya berani berkata begini, mohon maaf. Ya mungkin agak sedikit terlalu keras yang ngomong ini. Hanya iblis yang minta disembah. Tuhan tidak pernah minta umatnya menyembah dia karena memang dia layak untuk disembah, dia layak untuk dipuji, dia layak untuk ditinggikan. Ya kita bisa melihat dari perbuatan-perbuatannya, ya dari karya-karyanya dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya diingatkan begini, ingat nggak waktu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya di dalam Matius 16 ayat 13. Ya, saya baca coba ya. Di dalam Matius 16 ayat 13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Atau boleh saya dalam terjemahan bebas, kata orang, siapakah aku ini? Gitu. Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Nah, makanya saya berani bilang begini, kalau bagi saya tidak penting apa kata orang tentang Yesus. Yang paling penting apa kata pribadi saya loh. Apa kata saya tentang Tuhan. Karena saya yang punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Ya, saya yang punya hubungan yang karib dengan Tuhan. Makanya saya percaya sekali bahwa firman Tuhan berkata dalam Daniel 11 ayat 32b di sana dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, dan bukan hanya sekedar kuat, kita akan bertindak untuk menyatakan kebesaran Tuhan melalui kehidupan setiap kita. Ya, maka di ayat 16 berkata, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dahsyat. Ya, kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di sorga. Nah, saya berani berkata begini, setiap pribadi yang mengenal siapa Allah yang dia sembah, dia diberikan kunci kerajaan surga dalam hidupnya. Ya, apa yang kita ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kita lepaskan di bumi terlepas di sorga. Itu otoritas yang Allah berikan kepada setiap kita. Makanya ayo setiap kita yang mendengar pada pagi hari ini, jangan kenal Tuhan dari kata orang. Ya, jangan kenal Tuhan dari kata buku yang kita baca. Tapi biarlah kita memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Makanya saya percaya orang yang mengenal Tuhan itu dia mengerti kehendak dan tujuan Allah dalam hidupnya. Itu penting. Ya, saya sering katakan kepada jemaat yang kami layani, ya jangan puas hanya kita yang mengenal Tuhan. Tapi izinkan hidup kita dikenal oleh Tuhan. Sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi, sekecil apapun yang tersembunyi di hadapan Tuhan tentang kehidupan setiap kita. Segala dosa kita, segala pelanggaran kita, segala hal-hal yang kelemahan kita, itu Tuhan tahu, Tuhan kenal. Supaya Tuhan terus bentuk hidup kita, supaya semakin hari semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Nah, ini tujuan Tuhan yang luar biasa. Ya, kalau kita membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-5 ya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 ya. Di sana dikatakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat yang ajaib. Nah, ini Yesaya pun sudah bernubuat ya, dan itu tergenapi memang dalam pribadi Kristus, dalam pribadi Yesus Kristus. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ya, makanya dia bukan manusia yang menjadi Allah, tapi memang dia pribadi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menunjukkan pribadi Allah yang maha kasih, Allah yang maha kuasa itu melalui kehidupan setiap kita. Ingat waktu Tuhan Yesus
berbicara sama Filipus ya di dalam Yohanes berapa itu? Yohanes 14 ya. Waktu Filipus bertanya, Tuhan tunjukkanlah kepadaku. Yohanes berapa ya? Yohanes sebentar. Yohanes 14 ya, ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-7 berkata begini. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Artinya setiap orang yang pernah melihat Kristus itu melihat Bapa, melihat Allah ya dalam kehidupan setiap kita anak-anaknya. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus begini, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimanakah engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah ini yang saya banyak belajar Bapak ya. Ya saya mengenal pribadi Kristus itu sebagai Tuhan, ya sebagai Allah yang hidup, sebagai Yahweh gitu ya. Karena ya kalau boleh saya tegas di situ karena saya melihat, saya mengalami dari karyanya yang sungguh ajaib, sungguh heran dalam kehidupan saya gitu loh. Orang mau ngomong, oh Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu hanya sekedar nabi, Yesus itu hanya sekedar rasul, utusan. Bagi saya itu enggak apa-apa, karena kamu enggak kenal dia. Tapi saya yang punya pengenalan pribadi akan dia, saya tetap berkata, dia adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Kurios, penguasa tunggal dalam kehidupan setiap kita. Nah, saya diingatkan, kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-6, di sana dikatakan dengan sangat jelas kan, ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku. Ya, kalau di sana dikatakan jalan itu kan Hodos ya, Hodos. Ya kalau kalau kami di Islam itu dulu ada Asmaul Husna, ada 99 sifat atau karakter Allah gitu ya. Itu kalau di dalam Asmaul Husna itu Al-Hadi. Al-Hadi itu artinya yang maha memberi petunjuk, artinya jalan. Makanya Yesus berkata, akulah jalan. Nah, makanya ini sangat eksklusif. Saya berani berkata begini, bahwa ketika Yesus berkata akulah jalan, maka semua jalan yang dibuat oleh manusia itu udah tertutup, tidak ada jalan. Ya, mungkin orang bisa berkata banyak jalan menuju Roma. Ya betul memang, banyak jalan menuju Roma, tapi jalan ke sorga hanya satu. Ya, hanya melalui pribadi Kristus Yesus. Karena itu akses yang Allah berikan kepada setiap kita untuk bisa ke sorga itu melalui pribadi Yesus. Karena di dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ya, dengan penuh Roh Kudus, Rasul Petrus berkata begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun. Ya, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita selain dalam nama Yesus Kristus. Oleh karena itu, ini yang membuat kita harus bangga, harus bersyukur bahwa akses yang Allah sudah siapkan itu hanya melalui pribadi Kristus. Makanya ketika dia mati di kayu salib, dia sudah berkata, sudah selesai. Nah, apa yang sudah semua dosa kita, semua segala kutuk, keturunan apapun itu sudah diselesaikan sama Tuhan Yesus. Yang seharusnya kita yang digantung di kayu salib, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, firman Tuhan berkata ya, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, ya supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan setiap kita. Ayo, kita sudah punya akses yang luar biasa, ya. Saya percaya kalau kita memiliki pengenalan ini, wow, saya percaya kita pasti menikmati anugerah Tuhan, janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Bahkan di dalam Filipi pasal yang ketiga yang ke-10 ya, Rasul Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, supaya aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, dalam kebangkitannya. Nah, ini yang harus kita kerjakan bagi setiap kita anak-anak Tuhan. Ayo, kita harus semakin hari semakin bertumbuh dalam kasih karunia, ya, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Seperti di dalam 2 Petrus 3 ayat 18, di sana dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya, kalau kita bertumbuh dalam kasih karunia, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, loh, kita tidak akan mudah digoyahkan oleh angin pengajaran apapun yang menyesatkan. Ya, karena hari-hari ini memang firman Tuhan sudah berkata, ya hari-hari ke depannya hari yang semakin sukar.
ya orang yang akan mencari pengajar-pengajar yang menyenangkan telinga mereka, orang tidak peduli akan agama, ya. Tapi ini tantangan buat setiap kita. Kalau kita kenal siapa yang kita sembah, wow, luar biasa. Bahkan di dalam Hosea 4 ayat yang ke-6 ya, di sana dikatakan, tetapi umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Ya, makanya ayo kenali Tuhan itu bukan dari kata orang. Kenali pribadi Kristus itu bukan dari kata orang. Ya, tapi karena kita yang sudah mengalami, ya, kita membaca, merenungkan, memperkatakan, kita melakukan, bahkan kita membagikan firman Tuhan yang kita renungkan konsisten setiap hari dalam kehidupan setiap kita. Bahkan di dalam Yosua pasal yang pertama yang ke-8 di sana dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu akan dibuat berhasil, bahkan beruntung, supaya lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Nah, ini yang saya bisa bagikan. Betul apa yang hambanya tadi sampaikan itu memang ya, penggenapan tentang Mesias itu tergenapi dalam pribadi Kristus. Bahkan kalau kita membaca dalam Injil Lukas, ya, itu bagaimana malaikat sendiri yang memberitakan kepada Maria, kepada Bunda Maria, dan kepada gembala-gembala yang menjaga gembala-dombaannya di menjaga dombanya di padang gurun waktu itu kan. Nah, ini yang penting buat setiap kita untuk anak-anak Tuhan. Ayo kenali Tuhan bukan dari kata orang, tapi kenali Tuhan karena kita yang sudah mengalami, ya, kasih kuasanya bekerja dalam kehidupan setiap kita. Nah terus tadi tuh yang Yohanes 14 yang ke-6 itu ya aletheia. Aletheia itu kan kebenaran. Kalau dalam Asmaul Husna itu al-haq, yang maha benar. Makanya ya kalau Anda bertanya di mana Yesus ngomong aku adalah Tuhan, ya di sini di dalam Asmaul Husna pun dia sudah ngomong. Ya ketika dia berkata akulah jalan dan kebenaran dan hidup, ya. Kalau dalam bahasa aslinya Zoe. Kalau di dalam Asmaul Husna itu al-hayyu, yang maha hidup. Nah, itu Yesus sudah ngomong, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga menikmati anugerah Tuhan, menikmati janji Tuhan kalau tidak melalui pribadi Kristus Yesus ini. Bahkan di dalam Yohanes pasal yang ke-10 di sana dikatakan, ya, seperti Raja Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Dan Tuhan Yesus ngomong, akulah gembala yang baik. Betul ya? Nah, Yohanes berapa? Yohanes 10 ayat yang keberapa itu? Coba saya lihat dulu ya. Yohanes 10 ayat yang ke sebentar. Nah, gembala yang baik, Yohanes 10. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam untuk dapat menjaga. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa bantu ya di dalam Yohanes berapa itu ya. Nah, ini ayat 11. Yohanes 10 ayat 11. Mazmur Ya. 23 juga, Tuhan adalah gembalaku, Mazmur 23. Ya, itu kan perkataan Raja Daud itu. Itu perkataan Raja Daud. Nah, Tuhan Yesus menegaskan di dalam Yohanes 10 ayat 11, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ya. Nah, ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan setiap kita, bahwa ndak usah terbuai dengan pertanyaannya mereka, tapi kita bisa tunjukkan lewat pribadi Kristus, lewat karya Kristus yang luar biasa. Bahkan ayat ke-9 berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Nah, ayat yang ke-10 berkata begini, pencuri hanya datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Iblis itu hanya datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, makanya iblis itu perintahnya cuma satu, bunuh, binasakan, hancurkan. Itu iblis. Tapi kalau Tuhan berkata begini, ya tetapi aku, kata Tuhan Yesus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ya, saya diingatkan di dalam Yohanes pasal yang ke-13 ayat yang ke-34 tadi itu ya. Ini yang membuat saya percaya, yakin bahwa Yesus itu betul-betul Tuhan. Ya, dari perintahnya. Tuhan Yesus berkata begini, aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi.
Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ini perintah Tuhan yang luar biasa. Ya, makanya ya itu bedanya Tuhan sama iblis. Mohon maaf. Kalau iblis itu perintahnya cuma satu, bunuh, itu iblis. Tapi kalau Tuhan perintahnya satu, mengasihi. Makanya Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan seagama loh, bukan segolongan, bukan bukan satu apa ya, satu kesatuan, enggak. Tapi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, ini pribadi yang luar biasa yang saya kenal ya dari pribadi Kristus Yesus. Dan dia sudah menunjukkan pribadi Allah yang Maha Kasih itu lewat hidupnya. Makanya saya bersyukur ya dia menjadi contoh dan teladan buat setiap kita. Ya jangan hanya puas, oh Yesus itu guru, betul memang dia guru. Yesus itu nabi, memang dia ngakui. Nah, tapi dia bukan hanya sekedar nabi, dia bukan sekedar guru, tapi dia adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata atas kehidupan setiap kita. Makanya kalau orang tidak mengenal Tuhan, ya makanya, tapi saya bersyukur ginilah. Kita bersyukur karena kita sudah punya Roh Kudus, Pak Aritonang. Ya, karena kalau orang tidak punya Roh Kudus, dia tidak akan pernah mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena hanya kita yang sudah menerima Roh Kudus yang bisa mengakui bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Yesus itulah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan setiap kita. Makanya sekali lagi, ayo ya seperti yang sering saya dengar dari Bapak Gilbert bilang, Nabi boleh banyak, Rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tapi Juru Selamat hanya satu, Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya Dia yang berani berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di sorga kalau tidak melalui aku, kata Tuhan Yesus. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Ya, tumbuhkan dalam kehidupan setiap kita supaya jangan sampai kita tergoyahkan. Saya diingatkan di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya, kalau kita membaca dalam Alkitab, banyak sekali. Ya, kalau tentang Yesus adalah Tuhan itu banyak sekali. Ya, kalau kita membaca di dalam, saya masih ada waktu sedikit, Pak Aritonang. Masih banyak, saya semangat Pak. sekali kalau membahas masalah ini. Ya, dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, Bapak Ibu mungkin sudah tahu di situ ya, sudah hafal mungkin ayat ini ya. Di sana dikatakan pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini ini kitab Injil Yohanes berkata. Bahkan di dalam kitab-kitab lain ya, kalau nanti Bapak Ibu bisa baca ya, Injil Yohanes 1, Yohanes 1 ayat yang ke-17 sampai 18, Yohanes 6 ayat ke-46, ya, Yohanes 8 ayat 23, Yohanes 8 ayat 47 50 sampai 54. Itu tentang pribadi Kristus yang luar biasa, tentang Yesus. Bahkan kalau kita membaca di dalam Matius 28 ayat 18 ya. Ya, di sana dikatakan Yesus berkata kepada mereka, segala kuasa baik di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Keren. Ya, makanya ya kalau ada orang yang meragukan Yesus itu Tuhan, waduh, Bang Haji berkata terlalu. Ya, ini hal yang sangat luar biasa sekali buat saya. Dan saya tidak akan mudah digoyahkan oleh perkataan orang. Ya, nah, makanya kalau orang tidak kenal Tuhan secara pribadi, dia akan mudah beralih, mudah bimbang gitu. Tapi kalau kita punya pengenalan akan Tuhan dalam hidup kita secara pribadi, orang mau ngomong apapun, yang ngalamin saya, bukan kamu gitu loh. Nah, ini yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Bahkan dengan Rasul Paulus juga ya. Kalau kita membaca di dalam kitab 1 Korintus 15 ayat 28, ya, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak
telah anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah, ini otoritas yang Allah berikan kepada pribadi Kristus. Bahkan di dalam 2 Korintus 13 ayat 13 di sana dikatakan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ini Rasul Paulus ini penuh dengan Roh Kudus dengan berkata seperti itu. Ya, bahkan di dalam 2 Korintus 1 dengan penuh Roh Kudus dia berkata, dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akaya, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Bahkan di dalam Filipi pasal yang kedua, ya, kita baca sangat anak sekali di sana, ya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Nah, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Banyak orang berkata, oh Yesus itu dijadikan Tuhan sama Rasul Paulus. Salah. Ya, kita Rasul Paulus tidak pernah menjadikan dengan apa ya, dengan pengetahuannya, dengan kemauannya untuk menjadikan Yesus sebagai Tuhan. Tapi saya percaya bahwa dia memang berhak menerima predikat sebagai Tuhan, sebagai kurios, sebagai penguasa tunggal atas hidup setiap kita, anak-anaknya yang percaya. Bahkan di dalam berapa itu, coba saya lihat dulu ya. Saya diingatkan di dalam Filipi pasal yang ke berapa itu. Sebentar Pak Aritonang ya. Oke. Filipi pasal yang ke 2 ayat yang ke-11 ya. Ya. Ayat yang ke-6 ya. Atau yang kelima dulu saya baca. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Wow, keren. Dahsyat. Makanya saya percaya bahwa nubuatan tentang Mesias itu tergenapi dalam pribadi Kristus, karena dia adalah kurios, dia adalah penguasa tunggal atas kehidupan setiap kita. Tetaplah percaya, berani percayakan hidup kita kepada Tuhan. Maka saya percaya kita pasti menikmati keselamatan yang kekal dari Tuhan. Bahkan di dalam Roma pasal yang keberapa itu ya? Roma pasal yang ke sebentar Bapak. Roma pasal yang keberapa itu Bapak ya? 10 ayat ke-9 ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu pasti diselamatkan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, ini dia. Ini Alkitab menyatakan, ya Yesus itu Tuhan bagi orang yang sudah mati maupun bagi orang yang masih hidup. Karena dia adalah kurios, dia adalah penguasa tunggal atas hidup kita. Oleh karena itu, ayo tetap percaya, serahkan hidup kita kepada dia. Kita pasti akan dibuat terpesona, dan lewat hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Selesai. Haleluya. Nah,